Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal akan saya bahas ini mengenai bagaimana cara kita menyetarakan suatu persamaan redoks ya. Kebetulan di soal ini itu bukan persamaan redoks ya, tapi cuma persamaan reduksi saja ya. Tapi sama aja cara menyetarakannya ya dengan persamaan redoks yang lain gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya harapkan kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel ini sekarang juga, karena setiap hari kami upload satu video ya. Ada video matematika, fisika, kimia, atau biologi. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan notification-nya. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan persamaan reaksi reduksi berikut. Ya, tadi saya sudah bilang ini persamaan reduksi aja ya. PiO3- ditambah dengan CH+, ditambah dengan Re- itu menjadi Si2, tambah dengan TH2O yang huruf depannya ini P, Q, R, S sama T ini itu ada koefisiennya ya. Jadi ditanya itu koefisiennya, nilai dari PQRST-nya. Oke. Nah, kita pertama lihat spesi yang paling dominan dulu ya. Untuk spesi misalnya saya akan tuliskan dulu semua bersama reaksinya ya. Jadi IO3- ditambah dengan H+ itu tambah dengan E- itu menjadi I2 ditambah dengan H2O. Nah, spesi yang dominan itu maksud saya itu adalah spesi yang mengalami perubahan biloks gitu ya. Misalnya kalau dia IO3- menjadi I2 itu pasti ada perubahan biloks kan, berarti itu yang kita perhatikan spesinya. Sedang untuk H+ sama H2O ini tidak mengalami perubahan biloks dia. H+ itu kebanyakan H itu emang selalu +1 dia. Kecuali kalau misalkan H-nya itu dalam logam gitu ya, pada senyawa logam misalnya logam hidrida logam gitu. Nah, itu baru H-nya -1, tapi kebanyakan H itu dia biloksnya +1 gitu. Demikian juga dengan H2O. H2O ini pada H2O ini H-nya itu ada +1 gitu. Jadinya H-nya tidak mengalami perubahan biloks kan. Sedangkan E ini ada elektronnya, jadi nggak mungkin tidak mengalami perubahan biloks kan. Jadi yang ini tidak perlu kita perhatikan ya, yang H2O juga. Jadi kita perhatikan yang IO3- sama I2 saja. Jadi saya tuliskan di bawahnya IO3- menjadi I2 gitu. Nah, sekarang kita setarakan dulu jumlah atomnya ya. Jadi jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Ya. Di sini kebetulan yang kiri itu ada O, di kanan ada O, itu tidak perlu diperhatikan. Jadi kita perhatikan cuma I-nya saja. Ya. Yang bagian kiri ada 1 I, di bagian kanan ada 2 I. Berarti kita buat koefisien di bagian kiri itu 2 ya. Jadi 2 IO3- itu menjadi I2. Seperti itu. Nah, sekarang barulah kita menentukan biloksnya. Ya. Ini kan kalau misalkan 2 IO3- berarti dia I-nya ada sebanyak 2, O-nya sebanyak 6 gitu kan. Berarti kita bisa mencari biloksnya. Jadi 2 kali 3 kan 6, ada 6 oksigen kan. Sedangkan oksigen itu dia biloksnya -2. Jadi -2 dikali 6 itu -12, ya kan. Nah, ini kan muatannya. Kalian lihat ini muatannya 2 sama min kan. Berarti 2 kali min itu 2 kali -1 itu adalah -2. Jadi hasilnya itu biloks ini ditambah dengan -12 ditambah dengan -2. Jadi biloks I-nya itu adalah +10. Seperti itu. Sedangkan I2 ini kan dia molekul diatomik. Kalau misalnya molekul diatomik ataupun logam gitu ya, nggak senyawa, pasti dia 0 biloksnya. Seperti itu. Jadi +10 ke 0. Berarti dia mengalami reduksi kan, karena dia berkurang sebanyak 10. Dia berkurang sebanyak 10 elektron, berarti artinya dia menerima 10 elektron. Berarti tambah dengan 10 I. Seperti itu. Nah, belum selesai nih, karena lihat muatannya sekarang. Ini kan di bagian kiri kita lihat muatannya itu ada -10, ya kan, 10 elektron, berarti dia muatannya -10, ditambah dengan 2 IO3- dia muatannya -2. -10 ditambah -2 itu -12 kan. Di kanan itu nggak ada muatan. Ya, kita harus samakan muatannya gitu. Bisa sama-sama 0, bisa sama-sama -12 gitu. Ya. Tapi karena di sini ditambahkan dengan H+, kan, berarti kita tambahkan H+ di bagian kiri. Seperti itu. Atau kalau misalkan kita tambahkan OH- itu di bagian kanan gitu. Supaya sama aja, yang penting bisa sama-sama 0, bisa sama-sama -12 ya. Karena di sini ada tambahan H+, berarti H+-nya ada di bagian kiri ya. Di bagian yang muatannya lebih kecil. Sini kan muatannya -12. Ini kan muatannya 0 kan. Jadi H+-nya ditambah di bagian yang muatannya lebih kecil. Ya, -12. Jadi ini ditambah dengan muatannya. Ini kan -12 nih. Berarti +12 H+. Ya. Karena ditambah dengan 12 H+, berarti sama-sama 0 dia. Di bagian kiri maupun bagian kanan. Ya. Tapi karena di sini kiri ada H+, maka di kanannya kalian tambahkan dengan H2O. Ya.
sesuai dengan jumlah H plus ya. Kalau misalnya H plusnya 12, berarti H2O-nya dibagi dengan setengahnya. Jadi 6 H2O. Sekarang kita cek ya. Kita cek untuk masing-masing. Kita pertama cek dulu atomnya apakah sudah sama kiri maupun kanan ya. H itu ada sebanyak 12 di kiri, di kanan juga ada 12. Sudah benar ya. Untuk I-nya di kiri ada 2, di kanan ada 2. Sudah benar. Yang O-nya di kiri ada 6, ya, di kanan juga ada 6. Berarti sudah pas itu atomnya. Sekarang untuk muatannya 12 plus 12 dikurangi 10 dikurangi 2 0 ya. Di bagian kanan juga sudah 0. Berarti reaksi ini sudah setara. Sehingga jawabannya benar. Itu adalah yang P-nya itu adalah IO3- ya. P-nya itu adalah 2 ya. Q-nya itu koefisien H plus itu adalah 12. R-nya itu koefisien dari E itu ada 10. S itu I2 itu 1 dan yang terakhir H2O itu 6. Berarti jawabannya 2, 12, 10, 1, 6 D. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ya. Sebenarnya untuk menyetarakan reaksi redoks ini ada dua cara ya. Bisa cara setengah reaksi ya, atau bisa juga menggunakan Bilox itu. Tapi terserah kalian lagi bagaimana cara kalian yang lebih senang gitu ya. Yang lebih senang kalian gunakan tuh yang mana. Kalau misalnya saya sendiri, saya lebih senang menggunakan yang cara Bilox karena lebih cepat seperti itu ya. Oke, sekian dan terima kasih.